Ada seorang lelaki tuna yang telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang menuntun aku ke masjid. Berbalik hendak pulang." Beliau memanggilnya, "Apakah engkau mendengar azan untuk sholat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau begitu datanglah." Riwayat Muslim. Satu lagi sama. Hadis 3, hadis 47. Wa la salata lahu illa min uzrin. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslimin lakin raja'a lakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kama sallallahu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat berjamaah. Wa anhu, dan juga darinya, yaitu dari Abu Hurairah, karena hadis sebelumnya riwayat dari Abu Hurairah. Wa anhu qala, dari Abu Hurairah juga berkata, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ya, datang kepada Nabi laki-laki yang buta. Ya. Laki-laki buta datang kepada Nabi. Faqal, dia berkata, "Ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ada yang menuntun untuk menuntunku ke masjid. Farakhasa lahu, maka Nabi memberi rukhsah, keringanan baginya, artinya diperbolehkan. Falamma walla da'ahu, kemudian tatkala Nabi pergi setelah ditanya, ya kan, Nabi pergi setelah ditanya, faqala da'ahu, Nabi panggil lagi dia, ya, Nabi panggil lagi dia. Faqala, Nabi berkata, hal tasma'un nida'a bis salah, apakah engkau mendengar panggilan salat? Artinya nida' ini kan azan. Apakah engkau mendengar panggilan azan? Qala na'am, dia jawab, ya Rasulullah, aku dengar. Qala fa ajib, kata Nabi, kalau begitu datang ke masjid, ya, sambut panggilan azan itu. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua, Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abdullah bin Abbas, Allah redha kepada keduanya, ayah dengan anak, sahabat Nabi. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man sami'an nida'a falam ya'ti, siapa orang yang mendengar azan
maka ia tidak datang, fala salata lahu, maka tiada salat baginya, illa min uzrin, kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur. Rawahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslim. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Daruqutni, Ibnu Hibban dan Hakim dengan sanad syarat daripada Imam Muslim. Namun ulama menyatakan, mentarjih bahwasanya hadis ini mauquf. Mauquf itu ya sanadnya hanya sampai ke sahabat, tak sampai kepada Nabi SAW. Itulah hadis. Baik jemaah, kita lihat sini ya. Kita bahas dulu satu persatu. Hadis yang pertama disebutkan datang seorang buta dengan Nabi. Siapa orang yang buta ini? Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat Nabi ini buta. Ya, sahabat Nabi ini buta. Abdullah bin Ummi Maktum inilah yang menyebabkan Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan dia kan datang dengan Nabi, dia belum Islam, bertanya dengan Nabi tentang Islam. Tapi waktu itu Nabi sedang menghadapi pemuka Quraisy. Ya, pemuka Quraisy. Termasuklah Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Ya, banyak pemuka Quraisy itu. Nabi sedang menghadapi mereka, ya, sedang dakwah. Harapan Nabi dengan masuk Islamnya pemuka Quraisy, maka yang lain mudah masuk Islam. Tiba-tiba Nabi lagi dakwah depan pemuka Quraisy, ini datang Abdullah bin Ummi Maktum. Datang di buta ni. Ya, dia bilang apa? Ya Rasulullah, alimni ma alamaqallah. Ajarkan aku apa yang diajarkan Allah kepadamu. Nabi tidak fokus kepada dia ni, sibuk Nabi menghadap pemuka Quraisy. Maka turunlah surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa tawalla an ja'atil a'ma. Ya, dia berpaling dan bermuka masam tatkala datangnya orang buta. Ditegur Nabi sama Allah tu. Nah, itulah dia yang buta datang, inilah dia Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah itu Abdullah bin Ummi Maktum selalu ditanya Nabi, kau ada perlu apa? Kata. Besok ketemu lagi, apa hajat kau? Kata Nabi. Tak berani Nabi. Gara-gara kau lah ni aku nak tegur sama Allah. Ya. Gitulah dakwah. Jangan lihat orang besar dakwah, orang kecil diabaikan, tak boleh gitu. Ya, itu strategi dakwah, tak boleh melihat siapa pun. Ya, kau nak bertanya tentang agama, yang tahu ya wajib nyampaikan. Nah, kemudian dia berkata, qaiduna yaquduni, aku tak punya yang menuntun ni ke masjid. Maksudnya tidak ada yang memberi petunjuk yang membawa ke masjid. Kemudian dalam kalimat itu farakhasalahu, Nabi memberi keringanan. Awal mulanya Nabi beri keringanan. Untuk kau tak masalah, tak datang ke masjid boleh kerana kau buta. Tapi ingat, belum jauh Nabi berpaling, Nabi berhenti. Dengar tak azan? Azan dengar tak? Dengar, wajib datang. Berarti dekatlah tu rumah dengan masjid. Dulu kan azan ni kan original, tidak pakai sound system, ya kan? Dulu kan azan kan begitu. Berarti rumah dekat dengan masjid tu. Kalau suara azan masih kedengaran. Kalau sekarang kan pakai toa, jauh ni, ya, berapa kilo tu kedengaran masjid. Kalau di kampung tanpa mic pun kedengaran. Kalau di kampung, ya, orang menjerit, memanggil kawannya, jaraknya jauh, angin yang bawa. Ya kan? Di kampung kan begitu. Dalam riwayat yang lain, hal tasma'un nida bisalah, ada hadis yang lain hal tasma'ul iqamah.
apakah kau mendengar iqamah? Ada hadis seperti itu juga. Lalu Nabi mengatakan fa'ajib, maka datanglah kalau kau mendengar azan. Nah, kalimat datang di sini yaitu sambutlah panggilan Allah. Baik jamaah, jangan kita menyepelekan azan. Azan itu memang muadzin yang mengumandangkan azan. Tapi ingat, secara hukum itu hakikatnya bukan muadzin yang manggil. Itu mau pahamkan betul. Muadzin itu sebab saja dia menjalankan. Udah masuk waktu nih, Allah manggil. Allah tu yang manggil sebenarnya. Ya. Kita ni kalau bekerja tu pimpinan manggil cepat kita bergegas. Siap Pak, siap. Kau dipanggil pimpin apa? Iya kau. Oh, bergegas tu. Tinggal semua. Ini Allah manggil masih sibuk. Ya kan? Allah manggil tu, azan tu. Jadi yang beraktivitas kau dapat istirahatlah dulu. Jangan ada istilah tanggung. Kau tanggung-tanggung ujung-ujungnya pun lepas juga berjamaah. Kalimat tanggung itulah yang buat lalai. Ya. Kenapa bila berjamaah itu besar? Allah manggil. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Oh, ya Allah, kau ni maha besar ya Allah. Yang lain kecil, tinggalkan yang lain itu. Gitu. Allah maha besar. Bergegas, penuhi panggilan Allah. Tanggung nih. Berarti pekerjaan itu lebih besar daripada Allah. Ya, kau istilah tanggung, pekerjaan lebih besar daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalimat fa'ajib di sini, maka sabutlah, ulama menyatakan wal amru li istihbab inda jumhur. Menurut pendapat jumhur, untuk 5 waktu ini panggilannya sunnah. Kau mendatanginya, bergegas. Nah, tapi ada ulama yang berpendapat wajib kau datangi. Ini kan khilaf nih, tapi jelas dua-duanya dianjurkan untuk datang. Kalaulah ada pendapat mengatakan sunnah kau datang ke masjid, dianjurkan datang juga ke masjid. Apalagi ada ulama yang berpendapat wajib. Maka jamaah ini memang jumhur mengatakan sunnahnya muakkadah. Ya, sunnahnya muakkadah, tapi ada satu imam yang berpendapat wajib, yaitu Ahmad bin Hanbal. Nah, untuk orang yang buta, ya, yang tidak ada penuntun untuk datang ke masjid, diberi rukhsah keringanan. Ya, keringanan. Yang kedua, kalau rumahnya dekat dengan masjid dan dia mudah untuk datang, tak terhalang, maka dianjurkan untuk datang ke masjid walaupun buta. Ya. Adapun orang yang buta yang tak ada penuntun, tak wajib, tapi kalau ada penuntun wajib datang. Atau tak ada penuntun, rumahnya dekat dengan masjid, juga datang. Yang buta saja dianjurkan datang, masa yang celik tak datang? Kita berpikirlah gitu tu. Untuk yang jauh-jauh mungkin ada sebab-sebab, tapi yang dekat macam mana? Ya, yang dekat dengan masjid. Jadi dulu tu betul-betul ibadah tu tidak main-main. Orang dulu tidak main-main ibadah tu. Betul-betul dia menghargai. Untuk apa masjid ni dibuat? Bukan untuk main-main. Dia lebih berkah dari rumah kita, masjid ni. Ya, masjid lebih berkah dari rumah kita ni. Kerana tempat inilah jatuh pandangan Allah yang lebih besar. Di rumah Allah ini, rahmat Allah turun di sini. Malaikat berkumpul di sini. Masa tak mau datang? Kalau jamaah bisa mandang malaikat sekarang ni, takut jamaah ni. Benar penuh ni. Kalau bisa mandang. Ini kan cuma iman dia ni. Percaya dah. Kalau percaya, alhamdulillah. Berarti kita tak ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu iman namanya itu. Maka dari hadis ini kata ulama menyatakan, ya, boleh bertanya dengan orang yang alim.
In kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kau tak tahu. Urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Yang kedua, berarti dianjurkan kuat perintah salat berjamaah. Dianjurkan kuat sekali. Kemudian yang ketiga kata ulama, boleh minta izin kepada imam atau kepada ustaz atau kepada pemimpin yang berkaitan dengan salat berjamaah ini. Itu dulu itulah saya bingung ya dulu itu. Sampai perempuan yang mau buka puasa pun minta izin dengan Nabi. Luar biasa betul. Kita sekarang tak puasa mau izin sama siapa? Bebas ya kan? Dulu tu takut benar. Nabi itu pemimpin segala-galanya. Nabi itu. Jadi nak buka puasa tanya Nabi. Ini yang buta ni minta uzur berjamaah pun tanya Nabi. Itu kan luar biasa ni. Padahal ini kok bagi kita ni, dia pun buta, terserah dia lah salat di rumah, tak apa-apa. Kok pandangan kita kan begitu. Tapi dengan Nabi, lihat Nabi terdekat jarak, dengar azan, silakan datang. Berarti masih mudah untuk datang. Saya lihat ada di postingan itu, dikirim sama kawan tu. Orang buta dari rumah dipasangnya tali sampai ke masjid. Panjang tali tu. Jadi hari-hari dia menelusuri ke masjid, dia megang tali. Kembali juga begitu. Masya Allah. Orang buta. Dipasang tali tu. Dari rumahnya sampai ke masjid. Jauh pula tu. Dikirim sama kawan tu. Masya Allah. Kan kadang-kadang malu lah kita. Kan? Kita malu. Orang buta. Ya. Semangatnya tinggi datang ke masjid. Ya. Nanti kita nangis mak, benar. Kalau kita diberi Allah ujian, tak bisa bergerak di rumah, nangis tu. Hati kepingin ke masjid, tapi fisik tak mampu. Ya kan? Nah, selama belum cacat tubuh ni, manfaatkanlah. Ya kan? Nah, kita masih bisa datang ke masjid, masih sehat. Nah, datanglah kita. Nanti kalau tak bisa datang nanti sedih gitu. Ya, hati kita menangis. Tak bisa mampu lagi untuk berjamaah. Nah, kemudian hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini siapa yang mendengar azan dia tak datang fala salata lahu, maka tiada salat baginya. Maksudnya apa? Nah, tak sempurna salatnya menurut jumhur. Ya. Bukan menafikan sahnya salat, enggak, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad, siapa mendengar azan wajib datang. Yang tak datang salat di rumah tak sah. Agak keras nih Imam Ahmad nih. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i. Ada pertimbangannya. Pertimbangannya apa? Menurut Imam Nawawi, siapa yang mendengar azan dia tak datang ke masjid, salat di rumah sah. Tapi sulit untuk diterima Allah kalau tidak ada uzur. Maka sini dikatakan illa min uzrin, kecuali ada uzur. Kalau ada uzur bisa diterima salat di rumah. Apa tu uzur? Uzurnya apa? Yang pertama takut. Takut ke masjid. Umpamanya dari rumah dia menuju ke masjid tak aman. Ada perampok menunggu. Ada anjing galak menunggu. Ada binatang buas di sana. Apalagi banjir tak bisa turun. Macam-macam takut tu. Kalau ada takut macam ini, boleh salat di rumah. Sekarang mana? Apa yang ditakutkan? Nah, tak ada lagi, kopi dah habis dah. Nah, kemudian ya, yang kedua wal marad. Ya, marid orang yang sakit. Nah, sakit pun kira-kira tak bisa berjamaah. Ya. Ingat tuh, sakit yang uzur itu yang kira-kiranya berat untuk berjamaah. Nah,
Kalau cuman flu-flu saja, saya demam-demam biasa, datanglah. Apa gak pengaruhnya? Ya kan? Maka sekarang khawatir pakai masker boleh. Tak masalah. Yang sehat tu pakai masker. Yang sakit pakai masker. Ini sakit juga pakai masker. Tak apa-apa. Kan khawatir umpamanya terjadi penyebaran. Tak apa-apa pakai masker. Aman. Andainya dah tak ada lagi dah Covid ni dah. Balik lagi seperti biasa, demam-demam biasa datang. Jangan semua demam disebut Covid. Ya kan? Ya. Apalagi termasuk uzur di sini. Hujan yang lebat sekali, yang tak memungkinkan. Walaupun pakai mantel masih tak basah. Udah janganlah turun, tak masalah. Ini termasuk uzur. Waryahul baridah atau musim dingin, angin dingin kuat menyucuk ke tulang. Zaman Nabi ini memang berat, dinginnya itu luar biasa. Saya 2011 itu sama keluarga dulu pergi umrah tu, pas Madinah tu musim dingin, pakai jaket pun tembus tu dingin sampai ke tulang. Saya punya abang tu dinginnya luar biasa sampai mimisan ni, keluar darah dari hidung. Tu dinginnya luar biasa tu. Kalau memang dingin yang amat sangat pun ulama bilang itu termasuk uzur. Tak datang berjamaah dimaafkan. Tak tercelah lah tu. Jadi yang tanpa uzur, salat di rumah sah. Diterima ke? Wallahu a'lam. Itu yang berat tu. Kalau Imam Ahmad, salat di rumah tak sah kata dia. Selama mendengar azan. Ya. Jadi kesimpulan yang kedua ni apa? Dianjurkan berjamaah orang yang tanpa uzur. Karena hilang dia dapat keutamaan dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, uzur tadi yang disebutkan tu ya. Sekiranya cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita muzakarah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bagaimana dengan orang yang peka ini Ustaz, terlalu peka benar gitu aja. Jadi tak dengar sama sekali orang azan, orang jadi dia tuh tidak ada respon dengan keadaan azan gitu ya. Nah, itu bagaimana itu Ustaz? Ya. Tentang orang yang seperti itu. Baik, kalau orang yang jamaah pun juga tak tercela, itu termasuk uzur. Ya, uzur syar'i itu tak bisa dipaksa-paksakan, orang tak dengar. Macam mana juga. Nah, cuman kalau kita mengetahui si fulan ni tuli, begitu azan, ya kita sunnah beritahu. Masuk dah waktu azan ni, yuk ke masjid. Sunnah beritahu. Makanya kalau sampai kepadanya tentang azan, maka dia dianjurkan kuat untuk datang ke masjid. Tapi kalau tidak ada yang memberitahu, tak tahu sama sekali, begitu tanya di masjid sudah bubar dah, sudah selesai dah. Nah, dia pun tak salah. Itu penyakit namanya, uzur syar'i namanya. Ya, biasanya orang tuli ni kalau diajak ngomong tak nyambung juga. Lain tanya, lain jawab. Itu yang susah. Tapi kalau kita ngomong sambil berisyarat, mungkin dia faham. Ya, mungkin dia faham. Jadi orang tuli sama, termasuk uzur tadi. Sama dengan orang buta. Orang buta kalau masjid-masjid dekat memungkinkan datang, dia datang. Kalau dia jauh tak memungkinkan, tak masalah, termasuk uzur. Begitu dia. Kalau tak bisa berjalan, Assalamualaikum. bisa berjalan itu. Kalau tidak memungkinkan untuk berjalan, salat di rumah lah. Itu uzur syar'i. Mohon maaf Bu ya,
Ini yang bertanya samping ni, bagaimana kalau dia lumpuh, tak bisa berjalan? Salat di rumah lah. Kerana sulit untuk dibawa ke masjid, merepotkan orang yang lain, sekalipun ahli warisnya. Tapi kalau memungkinkan jalan, walaupun dipapah, masih boleh digonceng. Sampai di masjid, suruh dia duduk. Salat duduk, orang sakit pahalanya utuh seperti orang sihat. Salat wajib boleh, apalagi salat sunnah. Salat wajib boleh dia duduk. Tapi kalau tak memungkinkan lagi untuk dipapa, dibawa ke masjid, ya silakan salat di rumah. Walaupun sakitnya 3 tahun, 3 tahun di rumah seperti itu tidak masalah. Salat terima, Ustaz. Salat terima, kerana orang sakit. Ya, silakan. Banyak saya ini sebenarnya dari malam Kamis kemarin, Ustaz. Kan sering Ustaz mengatakan bahwa setelah kita meninggal itu tidak ada lagi ibadah-ibadah. Saya mendengar kajian ketika Rasulullah itu mi'raj. Nabi Musa itu sedang sholat. Itu sholat apa, Ustaz? Allah, Ustaz. Ya. Terus yang kedua, kalau ada orang bertanya tentang agama, misalnya masalah ibadah, kita menjawab tapi tidak dengan dalil. Mereka misalnya nanyakan dalil, terus kita tuh tahu sebenarnya, tapi kita mau mengungkapkan dalil itu tidak bisa gitu. Jadi gimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat di kuburnya. Pengertian salat di kubur tu belum tentu dia pakai rukuk, pakai sujud. Salat itu artinya rahmah Allah kepadanya senantiasa melekat pada dirinya sehingga dia mendapatkan kebaikan. Karena para nabi, para syuhada itu dalam kubur tak meninggal. Dia tidak meninggal, dia hidup, dia bebas. Tapi tidak ada penekanan lagi ibadah. Cuma dalam ilmu tasawuf itu pengajaran masih berjalan walaupun dalam kubur. Pengajaran masih berjalan. Apa yang diajarkan? Orang yang waktu di dunia kepingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui seorang guru, maka begitu dia meninggal, bimbingan itu masih berjalan dalam kubur melalui gurunya. Nabi Musa itu termasuk dianggap guru Nabi Muhammad SAW kerana senior. Nah, jadi salat dalam kubur belum berarti dikatakan rukuk dengan sujud, tapi bimbingan-bimbingan orang-orang yang saleh termasuk para nabi masih berjalan. Kalau Bapak mau kaji kitab Sirrul Asrar, di sana jelas hubungan kita dengan nabi, hubungan kita dengan guru masih berjalan walaupun dalam kubur. Orang yang belum makrifat kepada Allah, tak sampai tapi kepingin mengenal kepada Allah, terus dalam bimbingan dalam kubur masih terjadi. Begitu dia dibangkitkan di hari kiamat, dia termasuk orang yang sudah makrifat kepada Allah. Itu rahasia bertariqah. Tariqah itu ada mursyid. Mursyid itu seperti syuhada, dia tidak mati dalam kubur. Nabi juga begitu, tidak meninggal dalam kubur, dia hidup. La tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kalian menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya dia hidup, kata Allah. Wali hidup, syuhada hidup, nabi apakan lagi. Dia hidup dalam kubur, dia bebas dan dia masih bisa membimbing murid-muridnya. Termasuk mursyid saya. Mursyid. Makanya kalau begitu talqin ada hubungan sama mursyid, masih berhubungan sampai dalam kubur ketemu dengan mursyid. Makanya saya sampaikan jamaah, ambil zikir ini, jangan tak amalkan. Nanti kita merasakan nanti dalam kubur nanti kita berkumpul dengan guru-guru orang yang saleh. Ya, jangan sombong kita masing-masing lah. Hati-hati, kita ni siapa? Siapa kita di hadapan Allah? Jauh kita ni awam. Maka saya ni bisa ngajar pun berkah-berkah guru. Saya berzikir pun dengan berkah guru tadi. Sampailah kepada Nabi SAW. Nah,
Jadi istilah salat di kuburan banyak maknanya. Banyak maknanya. Yang jelas mereka hidup dalam kubur. Jangan salahkan Bang. Orang ziarah tu, ya, dia memberi salam tu bukan sesuatu yang mati. Apa mungkin Nabi nyuruh kita beri salam kepada yang tuli? Kata Nabi, kalau kau lewat sebuah kuburan, ucapkan Assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam kepada kalian wahai perkampungan orang mukmin. Kita beri salam macam saya beri salam tadi. Siapa jawab? Jemaah jawab tadi. Apa mungkin Nabi mengajar kita di kuburan beri salam kepada yang tuli? Dijawab. Nanti Bapak Ibu masuk dalam kubur, nanti orang beri salam sama kita, buat tahu. Nah, ini ilmu Nabi ni jangan kita pakai akal. Pakai akal tak mampu ni mah. Saya terus terang, akal tu boleh. Tapi begitu ketemu dengan nas, tinggalkan akal. Ikut nas. Makanya orang yang tak percaya dengan talqin ni betul. Dengar ke Pak Ustaz, kau meninggal lo, masuk. Nanti aku talqin. Banyak hadisnya. Waktu perang Badar tu orang kafir banyak meninggal, tokoh-tokoh Quraisy tu. Nabi ajak ngomong. Nabi ngomong macam orang hidup. Ingat janji Allah kepada kalian dan janji Allah kepada kami, kemenangan, dan kau kembali kepada Allah dengan sifat-sifat keserakahanmu. Umar negur Nabi, ya Rasulullah, ini telah jadi bangkai. Umar kan kritis. Macam mana buat Nabi ni ngomong sama bangkai? Umar tu omongannya kadang-kadang asal keluar je. Iya kan, diistilahkan bangkai tu. Kok kita tak mau bilang bangkai, bilang mayat. Ya kan? Walaupun yang meninggal orang kafir. Cuman Umar kepengen tahu ilmunya. Bagaimana kau bisa ngomong ya Rasulullah dengan bangkai ini yang jadi mayat? Nah, kata Nabi, pendengaranmu ya Umar tidak lebih kuat dari dia. Jadi orang meninggal lebih kuat pendengaran dari orang hidup. Cuma dia tak bisa menjawab. Itu saja. Dan memang kita tidak mau dia menjawab. Kalau dia menjawab, lari lagi tadi. Karena sudah sifatnya roh yang menjawab itu. Tapi dia mendengar. Orang kafir saja mendengar, apalagi orang Islam. Hadis yang lain lagi, dibawalah mayat ke kuburan, kata Nabi bilang. Kemudian si mayat mendengar sampai terakhir orang yang meninggalkan kuburan. Bunyi sendalnya pun didengar. Orang yang terakhir meninggalkan kuburan. Bunyi sendal orang yang mengantar mayat didengar si mayat. Apalagi talqin. Jangan pakai akal. Ikut Nabi SAW. Ini agama Pak, kalau pakai akal ya, memang banyak tak masuk akal. Isra Mi'raj itu tak masuk akal. Tapi kalau sudah kita kenal siapa itu Allah, tidak ada yang mustahil. Itu terjadi semuanya. Kuncinya kenal Allah dulu. Kenal Allah, baru kenal Nabi. Sudah kenal Nabi dengan kebesaran kelebihan Nabi, tak ada yang mustahil. Orang yang dekat sama Allah, hal-hal yang aneh bisa terjadi. Ya, jadi masalah alam barzah ini sulit dicerna dengan akal, tapi apa disebutkan Nabi wajib kita imani. Wajib kita imani. Alam barzah ni unik, dia pertengahan dia. Dia antara dunia dengan akhirat, itu namanya barzah. Ya, barzah tu. Dunia, akhirat. Tengah-tengah ni. Orang mukmin, syuhada, begitu masuk dalam barzah ni, dia dua kemungkinan. Orang yang mukmin, syuhada, bisa berubah taman daripada taman surga. Orang yang fajir, yang nakal, masuk jurang daripada jurang api neraka. Itu Allah ciptakan mudah bagi Allah. Yang baik, tempatnya baik. Yang tak baik, begitu juga. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi alam barzah itu pertengahan. Dan orang mukmin dengan syuhada tembus pandang. Dari alam barzah
dia bisa lihat dunia, dari alam barzah dia bisa lihat akhirat. Makanya kata Nabi, kelebihan orang mukmin sama syuhada atau apa, dalam alam barzah dinampakkan di akhirat tempatnya surga itu. Oh, ini tempat aku ni. Nampak. Tapi dengan izin Allah juga bisa dilihatkan ke dunia. Oh, dunia seperti ini. Mama, orang rumah pun dipandang. Ya, dengan izin Allah. Nah, jangan main-main. Orang kubur tu transparan, terbuka bagi dia. Dengan izin Allah bisa lihat orang di dunia, bisa lihat keluarga dia. Ya, ini saya mau sampaikan sedikit ya. Saya pengalaman nih. Setelah saya menggeluti agama ini, saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saya membuka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ragu lagi dah dengan hadis Nabi itu, ucapan Nabi itu saya betul-betul pegang. Kata Nabi, setelah ini tidak ada wahyu lagi, yang ada mubasyirat pandangan-pandangan orang mukmin, baik dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Saya punya ya pangkat paman lah. Ya, pangkat paman, saya enggak begitu. Dia ni orangnya ketat dengan agama. Dengan agama. Dan saya dekat sama dia. Saya dekat sama dia. Apapun masalah itu sampai saya bantu pekerjaan dia. Waktu itu saya belum berumah tangga. Saya kerja swasta, berhenti bantu dia sambil saya belajar-belajar. Nah. Lalu dia ni mama dia syarif ya. Syarif dia. Masih keturunan keraton dia. Tapi dia megang agama kuat. Dia punya usaha instalasi listrik ni. Ya. Lalu sampailah saya dekat sama dia ni, meninggal lah dia. Dia meninggal. Ada sakit, akhirnya dalam masa sakit dia meninggal. Nah, jadi begitu dia meninggal, jangka waktu setahun, istrinya ni mama merasa dia terkekang dengan suaminya ni. Tapi begitu suaminya meninggal, bebas. Mau kumpul sama siapa boleh. Akhirnya perlahan-lahan istrinya menjadilah orang yang bebas. Yang dulu pakai kerudung, lepas kerudung dah. Ini ingat ya, ibu-ibu tolong jaga maruah suami, walau suami dah meninggal. Malam tu saya bermimpi ketemu suaminya. Saya terkejut, rindu saya yang rasanya lama tak jumpa dia ni kan. Berpeluklah saya tahu dia meninggal. Saya, apa khabar? Kata dia, susah di wajah. Tolong kau sampaikan isteri aku, kata dia. Janganlah melanggar hukum Allah. Kata. Tutuplah aurat, kembali kumpullah dengan orang-orang yang baik, yang ibadah. Begitu pesan dalam mimpi itu. Begitu saya sadar, besok pagi saya sampaikan, menangis istrinya. Menangis istrinya. Saya Ustaz, saya ini menganggap ini bukan khayal. Kenapa? Suami tahu perihal istri, walaupun dalam kubur. Kerana saya tahu betul dia taat ibadah, jaga hukum Allah dia. Jadi tolong, suami meninggal, istri harus bisa menjaga diri dengan agamanya, jangan sembarangan. Kasihan suami dalam kubur tu, terasa dia. Ya, kata Nabi bilang dalam sebuah hadis, ada sebuah kitab tu, ya. Saya dapatkan di sana sebuah hadis, kata Nabi, jangan kau memberi malu dan menyakiti orang yang telah kembali kepada Allah dengan perbuatanmu di dunia, kata Nabi SAW. Berarti ada hubungan masih. Bahkan diharapkan kita jadi orang yang baik, mendoakan dia, oh senanglah dia. Ya, senang dia. Itu alam barzah itu unik, tak bisa pakai akal. Tapi ada kehidupan di sana. Ya, ada kehidupan. Maka disebut dara qaumin mukminin, perkampungan. Kampung tu saling berkunjung satu dengan yang lain, ya kan? Mudah-mudahan kampung kita kampung yang baik. Ya, kampung yang baik, kampung orang-orang mukmin. Itu nama kampungmu orang mukmin. Saya kira cukup ni ya. Bagaimana kalau mursyid, Pak? Bisa tak membimbing kita walaupun mursyid sudah meninggal?
Bisa. Tidak pernah terjadi putus hubungan antara mursyid dengan muridnya. Terjadi hubungan walaupun mursyid sudah meninggal. Karena dulu kita ngambil ijazah zikir dengan dia. Ingat, mursyid itu wali Allah. Berkah dia akan tetap sentiasa membimbing rohani kita. Jadi kalau kita mimpi itu benar mimpi itu Ustaz ya? Dia mimpi sama mursyid tak bisa dibohongkan, itu hubungan rohani. Ya, hubungan rohani itu. Banyak Pak dasar-dasarnya, hadis-hadis, Al-Quran. Kalau kita cerna betul-betul tu, oh ternyata hubungan orang mukmin itu kuat sampai meninggal nanti. Maka nanti di akhirat nanti al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia senangi. Makin dekat hubungan kasih sayang, makin kuat nanti di akhirat tu. Walau kita kumpul begini. Ini kumpul begini ni, kalau dah dekat-dekat begini ni, kita kan kasih tu. Satu dengan yang lain. Ini pun berkah ini akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Takkan pula kita saling membenci udah kumpul begini. Paling-paling yang keliru kita luruskan, tapi tetap kita sayang. Kita tak mau nanti sampai di akhirat pun kita berpisah. Kira yang kurang baik kita luruskan. Ingat, kau ni bukan berkumpul di dunia ni aja, nanti sana pun kumpul juga. Betulkanlah hubungan sesama jamaah ni. Gitu. Ya. Jadi orang yang baik ini kan kumpulan yang baik ni. Saya menganggap tidak ada kumpulan yang lebih baik daripada ini. Bukan di sini ya, di mana pun ada majlis taklim. Di mana pun ada majlis taklim, pengajian dan sebagainya. Itulah perkumpulan yang paling baik, yang sangat diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sangat dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekolahan Nabi ini. Nabi bersekolahan macam ini, majlis taklim ni. Ya, di masjid. Nabi pengajian di masjid tak ada lain. Ini pengajian ini berkah. Walaupun orang sudah suka dengan ilmu, tetap diturun. Walaupun sebentar. Dapat tak dapat urusan kedua ilmu. Yang penting datang itu dah panggilan hati dah. Ya. Jadi seseorang bakal dikumpulkan bersama yang dia senanginya. InsyaAllah semuanya kita satu, sama-sama sayang. Mudah-mudahan kita sana kita dikumpulkan bersama-sama insyaAllah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya